Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Baik. Ya, puji Tuhan. Kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat sekalian membuka kitabnya dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 6. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukannya, kita baca secara bersama setelah hitungan yang ketiga. 2 Petrus pasal 2 ayat ke-6, 1, 2, 3. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Minta Pak Tommy pimpin kita. Berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setiamu. Kami mengucap syukur kami dapat berkumpul bersama tengah-tengah cuaca yang buruk. Kami mengucap syukur berkat kasih karuniamu yang terus menyertai kami hingga hari ini. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur kami dapat bernyanyi memuji namamu pada malam hari ini. Dan sekarang kami mau mempelajari firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat dan kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami semakin dewasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ketika kami mempelajari dan memahami firman-Mu. Berkati juga yang menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 6, begitu. Ya, saya baca sekali lagi. Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2 Petrus ya pasal 2 ayat 6. Begitu pentingnya peringatan kepada kita sebagai orang yang sudah lahir baru, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita baca seterusnya, menarik begitu. Saudara yang terkasih, coba kita bandingkan dulu dalam Yudas pasal 1 ayat 7. Yudas pasal 1 ayat 7, biar saya bacakan untuk kita semua. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Di 2 Petrus katanya kepada orang fasik. Yudas pasal 1 ayat 7 kepada semua orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah diselamatkan pasti mengerti akan hal ini. Orang yang sudah diselamatkan pasti ketika ia merenungkan firman Tuhan ini, pasti dia langsung mengatakan, oh saya orang berdosa, oh saya orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang yang sudah lahir baru, kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Coba kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan kalau di 2 Petrus pasal 1 ayat 1, katanya kepada orang-orang yang bersama-sama yang beriman, katanya.
Berarti ini dialamatkan kepada orang-orang yang sudah lahir baru, kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca di Kejadian pasal 19, kisah Sodom dan Gomora, begitu. Kisah Sodom dan Gomora ketika Tuhan menghancurkan kota itu. Tak mungkin Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora tanpa sebab. Tak mungkin. Ya. Tetapi Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa mereka. Begitu saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya beri judul tema khotbah pada malam hari ini, yaitu pemusnahan Sodom dan Gomora menjadi peringatan bagi semua orang. Pemusnahan Sodom dan Gomora menjadi peringatan bagi semua orang. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan, bahwa kalau Tuhan sudah mengatakan, aku akan menghukum, aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora, pasti terjadi. Kalau kita baca dalam kitab Yeremia, ketika Tuhan mengumumkan penghukuman kepada bangsa Israel, pasti terjadi. Begitu, pasti terjadi. Saudara, Sodom dan Gomora, Kejadian pasal 19 mencatatkan bahwa dosa Sodom dan Gomora sangat besar. Sangat besar. Saudara yang terkasih, jangan sampai kita sebagai orang sudah lahir baru, kita sama seperti mereka yang berbuat dosa, yang suka berbuat dosa. Begitu. Yang hidup di dalam dosa. Mereka tidak memikirkan apa konsekuensi ketika saya lakukan dosa. Jangan sampai kita demikian. Saudara, 2 Petrus pasal 2 ayat 6 mengingatkan kita bahwa pemusnahan Sodom dan Gomora menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya. Saudara, ada 2 poin yang saya bagikan kepada kita semua tentang hancurnya Sodom dan Gomora ini. Kenapa menjadi peringatan bagi kita? Mungkin kita bertanya dalam hati kita, itu kan mereka. Bukan saya, bukan Anda. Itu kan kota mereka, bukan saya. Bukan kota saya. Begitu. Kenapa Petrus mencatatkan bahwa pemusnahan Sodom dan Gomora itu menjadi peringatan bagi semua orang? Begitu. Kenapa? Saudara, poin yang pertama yang harus kita pelajari, yaitu pemusnahan Sodom dan Gomora menjadi peringatan bagi kita semua karena dosa mereka. Karena dosa mereka yang sangat besar. Karena dosa mereka. Kalau kita lihat, apa dosa Sodom dan Gomora? Apa dosa mereka? Sehingga Tuhan menghancurkan kota itu. Sehingga Tuhan menunggangbalikan kota itu. Apa dosa mereka? Yang pertama, dosa mereka, saudara, mereka tidak bertuhan. Mereka tidak mau memikirkan Tuhan. Mereka memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak percaya, tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada. Mereka tidak percaya itu. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
mereka menolak keberadaan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai di antara kita mengatakan hal demikian. Kita ada di dunia ini, saudara, itu karena Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi dosa mereka, sehingga Tuhan menunggak-kembalikan kota Sodom dan Gomora. Yang kedua, dosa homoseksual. Dosa homoseksual, saudara. Mereka berzina antar sesama jenis. Laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Itu Tuhan tidak suka. Itu Tuhan benci, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita memikirkan apakah yang kita lakukan saat ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena banyak orang yang di luar sana, saudara, yang di luar sana mengatakan, saya sudah lahir baru, saya sudah mengenal Tuhan. Tapi kalau kita lihat kehidupannya setiap hari, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Begitu. Tadi di dapur RBC saya sempat ngomong sama salah satu seorang anak panti. Katanya ada teman saya, dia sangat bangga dengan gerejanya. Karena di gerejanya itu ketika gembalanya melakukan penyembuhan, melakukan mukjizat terjadi. Ketika orang sakit dibawa ke hadapannya, dia berdoa dan dia berbahasa katanya. Dan orang itu sembuh. Katanya. Katanya setelah saya melihat itu, saya lebih dekat dengan Tuhan. Ketika saya melihat mukjizat itu, saya lebih mempelajari firman Tuhan, katanya. Saya lebih mempelajari firman Tuhan. Saya tidak akan pindah ke gereja lain. Karena menurut dia, katanya, gereja inilah yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, katanya. Coba bayangkan, saudara, kesesatan saat ini sudah menyebar luas. Mereka masih percaya mukjizat, yang melakukan mukjizat itu masih berjalan. Mereka masih percaya, ya, masih ada bahasa-bahasa yang tidak mengerti. Saya tanya tadi anak itu, apakah dia mengerti nggak bahasa yang diucapkan gembalanya? Katanya, saya tidak mengerti. Tidak semua orang yang bisa melakukan itu, hanya gembala dan hanya sebagian orang yang bisa melakukan itu. Saya memang berbahasa itu, tapi saya tidak mengerti, katanya. Saya bilang sama dia begini, coba nomor HP-nya kasih ke saya, biar saya kasih sama penginjil tuh, biar kita doktrin dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang dilakukan orang zaman sekarang. Ini dilakukan oleh zaman sekarang. Katanya, saya merenungkan firman Tuhan, saya terus belajar firman Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, Sodom dan Gomora ketika Tuhan menghancurkan mereka, ketika Tuhan mengirim api dari surga, dari langit, saudara. Ketika Tuhan menghancurkan mereka, dan yang selamat cuma 4 orang, satu keluarga. Dan jangan sampai kepada kita saat ini, ketika Tuhan datang, jangan sampai kita di tempat ini hanya beberapa orang yang diangkat, hanya beberapa orang yang diselamatkan.
kita mau supaya kita semua di tempat ini diangkat, begitu. Semua di tempat ini diangkat dan masuk surga. Jangan sampai ada yang tinggal di antara kita. Ya. Jangan sampai. Oleh sebab itu, ketika ada kesalahan sesama kita, ketika sesama kita melakukan dosa, kita menegur, kita tegur, supaya dia sadar apa yang dia lakukan. Apakah yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Saudara kita kasih dalam Tuhan, Sodom dan Gomora, betapa besar dosa mereka. Mereka menjadi kecil di mata Tuhan. Mereka jadi kecil di mata Tuhan. Makanya Tuhan menghancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan, saudara. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka melakukan homoseksual. Bayangkan, saudara. Itu zaman dulu. Homoseksual sudah ada. Apalagi sekarang, saudara. Makin banyak. Makin banyak. Laki-laki mencintai sesamanya laki-laki, berpacaran dengan sesamanya laki-laki. Ya. Mungkin ada yang berkata, ini saya lakukan ini dari lahir ini. Semenjak saya lahir ini. Tentu tidak, saudara. Tentu tidak. Itu dosa di mata Tuhan. Itu dosa di mata Tuhan, saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terus apa yang kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam dosa seperti yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora? Apa yang kita lakukan, saudara? Yang kita lakukan, saudara, kita harus terus belajar firman Tuhan. Terus belajar firman Tuhan. Supaya kita tahu bahwa dosa itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bahwa dosa itu tidak menyelamatkan kita. Bahwa dosa itu membawa kita ke neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita orang yang sudah diselamatkan. Kita orang yang sudah diselamatkan. Kita tahu bahwa dosa itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kita tahu. Kita tahu bahwa dosa itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan sampai kita melakukannya. Jangan sampai kita melakukannya. Jangan sampai kita hidup dalam dosa. Jangan sampai, saudara. Kita harus ingat bahwa apa yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita harus ingat itu. Apa yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan? Itu adalah dosa. Hanya gara-gara dosa. Ya, hubungan kita dengan Tuhan putus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka ketika hubungan kita putus dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri mengirim anaknya yang tunggal, supaya kita yang sudah putusnya tadinya dan sekarang dipersatukan lagi. Dipersatukan lagi melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Melalui anak Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini, yang tidak mengajarkan pertobatan di gerejanya, yang tidak mengajarkan pertobatan. Ya. Mereka tahu dosa itu kekejian bagi Tuhan, tapi mereka tidak mengajarkan bertobatlah. Mereka tidak mengajarkan apa arti hidup ini. Mereka tidak mengajarkan ketika Tuhan tidak bekerja dalam kita. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Apalagi yang menjadi peringatan kepada kita tentang hancurnya Sodom dan Gomora. Apalagi yang pertama tadi kita lihat bahwa yang menjadi peringatan kepada kita tentang hancurnya Sodom dan Gomora, bahwa Sodom dan Gomora melakukan dosa. Sangat besar dosa mereka. Sekarang, apa yang menjadi peringatan lagi kepada kita? Yang kedua adalah, coba kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 17 Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 26. Saya baca untuk kita semua. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara apa yang terkasih, yang menjadi peringatan kita, yang menjadi peringatan kepada kita tentang sesuatu, ya, karena istri Lot tidak sungguh-sungguh cinta. Istri Lot tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan, sehingga ia menoleh ke belakang, sehingga ia menjadi tiang garam. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan jangan sampai kita sama seperti istri Lot. Saya yakin bahwa Lot menceritakan kepada istrinya, anak-anaknya tentang kasih Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, tentang bahwa Tuhan itu ada. Pasti Lot menceritakan. Pasti Lot menasihati istrinya, anak-anaknya. Kenapa istri Lot bisa menoleh ke belakang? Kenapa dia tidak memandang keselamatannya? Seorang terkasih dalam Tuhan, tidak lain karena kehidupannya di dunia ini yang sungguh istimewa bagi dia. Tidak lain karena dia tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Seorang terkasih dalam Tuhan, istri Lot menoleh ke belakang. Tak mungkin dia menoleh ke belakang karena dia melihat api belerang yang turun dari langit. Tak mungkin. Mungkin dia penasaran, bagaimana api itu ya? Bagaimana? Tak mungkin. Apakah kota itu hancur? Tak mungkin. Karena hatinya masih melekat pada dunia ini. Mungkin hartanya masih ada di rumahnya, mungkin ada emasnya, uangnya. Makanya dia menoleh ke belakang. Dia tidak memandang keselamatan. Dia tidak peduli keselamatannya. Tidak peduli hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Kita percaya itu. Tuhan Yesus sudah disalibkan. Darahnya sudah tertumpah bagi orang-orang. Dan sekarang kita sebagai orang percaya bahwa dia disalibkan karena dosa saya. Karena bahwa dia disalibkan karena kesalahan saya. Seharusnya saya yang disalibkan. Seharusnya saya yang dihukum. Karena kasih karunia Tuhan, dia rela mati demi menggantikan saya, demi menggantikan Bapak Ibu dan teman-teman. Itu yang sekarang kita amini, yang sekarang kita pelajari, yang sekarang kita beritakan kepada orang di luar sana. Bertobatlah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Lot menoleh ke belakang,
Ketika Lot menoleh istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tenggara, itu menjadi peringatan bagi kita. Dan jangan sampai kita, ya, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah lahir baru, dan kita menoleh ke belakang, dan kita menjadi orang-orang yang sebelumnya. Ya, mungkin dulunya kita menjadi pemabuk, mungkin kita dulu tidak mengenal Tuhan, dan mungkin sekarang berbalik mengikuti kehidupan yang lama. Jangan sampai, saudara. Kita harus ingat kita ini sudah diselamatkan. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jangan sampai. Itu nanti tidak ada obatnya, saudara. Tidak ada obatnya. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita bersama-sama. Ya, marilah kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Terus menerus belajar firman Tuhan. Ya, supaya kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Supaya kita tidak meninggalkan Tuhan kita. Ya, supaya kita terus menerus menjadi pelayan Tuhan yang baik. Mungkin itu saja ya firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari, sungguh mengingatkan kita ya, akan kesalahan kita, bahwa kita adalah orang-orang berdosa, dan kita akan malu di hadapan Tuhan ketika kita berdosa. Saudaraku yang terkasih, marilah kita terus belajar firman Tuhan. Minta saudara Yori pimpin. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada saat malam ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh saudara Tuhan. Bila dia terus supaya dia bisa terus mendekat dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan, kami yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan, tolong kami nikmat supaya apa yang sudah dijelaskan oleh disampaikan oleh kepada kami melayani dalam diri kami sendiri Tuhan. Dan Tuhan, selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan kepada Pak Pun.